Hai guys, bertemu lagi di YouTube channel Hima Management. Bersama saya, Aprilian Deni Bagustiawan dari Hima Management Universitas PGRI Semarang. Hima Management kali ini mengadakan sebuah podcast atau M-Talk. Tentunya, podcast kali ini saya tidak sendirian karena saya ada tamu spesial dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Kakaknya boleh kenalkan diri terlebih dahulu. Oh, baik. Halo, perkenalkan nama saya Vindi Damayanti. Saya dari Universitas Tadulako. Di sini saya mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka batch 4. Untuk asalnya dari mana ya kak? Asal saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Baik. Terus lanjut aja ya kak ya. Terus apa sih motivasi kakak untuk mengikuti PMM tersebut? Kalau motivasi saya mengikuti PMM ini banyak sih, tapi yang paling utama itu karena saya pengen jalan-jalan. Jadi kan kalau di Sulawesi Tengah ya cuma di situ-situ aja kan. Jadi kalau saya pengen mencoba mengelilingi Indonesia yaitu dengan pertukaran pelajar ini. Tentunya kita kan dibiayai untuk tiket pergi dan tiket pulangnya itu dibiayai. Eh, Terus kita juga dapat bantuan hidup, biaya bantuan hidup. Selain itu kita juga bisa merasakan kuliah di kampus lain selain kampus kita. Gitu. Jadi itu motivasi saya. Terus hal-hal apa aja sih kak yang sebelum mengikuti PMM itu dipersiapkan? Untuk berkas ya. Kalau berkas itu kemarin saya siapkan ada surat izin orang tua, terus ada BPJS. Kita harus punya BPJS. Terus apa lagi ya? Oh ya surat izin dari Kaprodi atau dosen PA itu kan penting juga. Terus selain itu ada data diri kayak IPK, transkrip nilai yang Jadi kalau nggak ada persetujuan dari Kapodi di kampus kakak sebelumnya berarti tidak boleh ya kak ya? iya tidak boleh. Nanti susah itu konversi nilainya. Pasti di setiap mengikuti kegiatan pasti ada kendala ya kak ya? Apa sih kendala tersulit waktu kakak mengikuti PMM tersebut? Untuk persiapannya, pendaftaran Kak. Ya. Kalau pendaftarannya itu sih yang sulitnya itu ngurus berkasnya tuh Kak ya, karena kan kita bolak-balik kampus kayak minta persetujuan, minta tanda tangan, itu kan apalagi waktu ini pengalihan KRS itu. Kita memilih mata kuliah di sini dan di kampus asal kita itu kan harus gimana ya, harus disetujui oleh Kaprodi dulu supaya nanti ke depannya itu bisa dikonversi nilainya gitu. Oh, baik kak. Kan setelah keterima itu apakah ada persiapan khusus kak untuk datang di UPRI sini kak? Kalau persiapan khusus menurut saya itu yang paling penting tuh mental. Karena kita harus persiapan mental ya, kita akan jauh dari keluarga, terus kita akan menemui teman-teman baru, lokasi yang baru, suhu baru gitu. Terus nanti setelah lulus itu setelah kita diterima, nanti ada kayak pembekalan secara umum itu dari tim pusat. Nanti kita akan dibekalkan apa yang akan kita bawa mengenai apa semua. Terus kita itu nanti disuruh bawa baju adat suku masing-masing. Karena nanti di akhir kita akan tampil pensi mengenai suku budaya kita masing-masing dari tempat asal. Baik. Jadi apa sih PMM itu nggak cuma belajar aja ya kak ya, mesti harus mengenalkan budaya kita ke budaya yang lainnya Iya. gitu. Baik kak. Terus mau tanya lagi nih kak, ke Semarang ini kemana aja sih kak? Waktu di Semarang selama PMM itu kemana aja gitu? Kalau kita di PMM itu kan ada kegiatan modul Nusantara. Nah, kebetulan kemarin kan habis Lebaran, jadi kita itu kan puasa dan banyak liburnya, jadi kita belum banyak melakukan kegiatan modul Nusantara. Tetapi sudah untuk kelompok saya sendiri itu sudah melaksanakan beberapa kegiatan modul, yaitu ada belajar tari Semarangan, tari Denok, terus ada baru itu tari Denok, terus nonton Dukderan kemarin, Oh, iya. ya nonton Dukderan. Terus kalau untuk saya sendiri di luar modul, saya sudah jalan-jalan ke Kota Lama Semarang, ke Lawang Sewu. Terus mau tanya lagi dong kak, apa sih tempat wisatanya ya? Menurut kakak kalau di Semarang sama di daerah asal kakak itu lebih bagusan mana sih kak? Lebih menarik mana gitu? Kalau menariknya itu kan tergantung kita ya. Kalau di Palu itu dia lebih banyak tempatnya yang ke alam kayak pantai. Kalau di Palu kan banyak pantainya, terus gunung, wisata alamnya gitu yang banyak. Kalau di sini kan yang banyak kayak peninggalan-peninggalan zaman dulu gitu ya, yang kayak penjajahan itu kan. Itu sih kalau menurut saya.
Jadi baru itu aja ya kak ya. Enggak. Di sini juga ada pantai sih kak, tapi mungkin kakaknya belum ngejelajah sampai ke jauh situ Iya, ya. pantai mana itu, Kak? Di sini ada pantai Marina juga, terus di sebelah bandara juga ada kak. Itu pantai Tirang. Itu bagus juga sih kak. Mungkin nanti saya coba ke sana. Ya boleh ya. Terus lanjutnya kak, selama di Semarang pasti ada makanan yang disukai sama yang tidak disukai ya kak ya tentunya. Terus makanan apa yang disukai kakak selama di Semarang? Kalau di Semarang saya belum mencoba banyak makanan sih, tapi yang paling sering karena itu yang dekat sama kampus kan kayak bakso, Iya. piscok, yang Iya. ayam geprek depan Masjid Agung itu enak. Itu itu paling utama sih kak di Iya, betul. ya. Terus yang nggak disukai di Semarang apa kak? Kayak makanannya gitu. Kalau untuk makanan sih masih bisa saya terima semua di lidah. Tapi yang mungkin agak kurang saya suka itu karena rasanya manis. Ya, kalau di Palu kan dia dominan pedas. Kalau di sini manis. Jadi perbedaannya tuh dirasa ya kayak Iya, di sini lebih ke pedas sama di manis, di sana lebih ke pedas. pedas. Iya. Baik. Terus selama kakak di Semarang ini itu apa yang bikin shock gitu? Perbedaannya di Palu sama di sini tuh yang bikin shock itu apa sih kak? Culture shocknya ya. Iya. Waktu pertama hari pertama saya sampai di sini itu kan dari bandara kan masih pakai AC. Keluar dari bandara itu langsung shock saya kayak, panas sekali Semarang kayak gitu. Kayak langsung keluar semua keringat kan. Di Palu panas. Ternyata di sini lebih panas Lebih panas lagi. ya Iya kak? benar. Itu sih suhunya panas. Terus yang culture shock saya itu makanannya manis-manis sama ini orang-orangnya dia kalau berbicara dominan menggunakan bahasa Jawa gitu Iya. kan. Jadi kadang ada dosen menjelaskan dia hampir setengah pelajaran itu bahasa Jawa juga. Saya kadang kayak wah apa dia bilang ini bingung gitu. Coba bisa nggak kak bahasa Jawa? Bisa dikit. Apa kak? Aku bisa ngertiin tapi nggak bisa bilang Oh, gitu. baik. Terus kakak hobinya apa sih? Kalau boleh tahu nih hobi kakak selama ini apa gitu? Kalau hobi sih lebih ke seni kak. Seni kayak nyanyi, tari gitu. Oh, boleh ditunjukin nggak sih kak waktu nyanyi gitu? Tahu nyanyi Jawa nggak kak? Tahu. Iya, boleh dinyanyiin nggak sih? Tapi maaf kalau salah-salah lirik kak ya Iya, kan. nggak apa-apa. Cuman denger-denger Boleh nyanyi ya nggak? kak Iya, ya. boleh. Em, Gak apa-apa ini kak. Nggak apa-apa kak. Bersantai aja kak, bersantai. Pas aku dolan jebol ketemu kowe ning dalan, kowe konangan kendaan. Tepuk tangan dong. Boleh nih ya lanjut untuk nyanyi di hima kita ya. Gak salah itu liriknya kak. Enggak betul kak. Terus kemarin dengar-dengar waktu Idul Fitri itu nggak pulang ya kak? Iya nggak pulang. Gimana perasaan kakaknya? Sepi kali, sepi banget kak di sini. Tapi di sini tuh banyak temennya ya kak. Kalau boleh tahu. Kalau temen sih cuma teman PMM Iya. yang emang kita sering sama-sama gitu kan teman PMM. Terus kalau teman yang memang tinggal di Semarang tuh nggak ada. Jadi waktu Idul Fitri itu ya dia mah jadi asrama kemana-mana. Kayak nggak bikin masakan gitu kak sama teman-teman Oh atau bikin apa? ada. Kita bikin acara itu waktu malamnya kita bikin games kayak gitu. Terus besoknya itu ada masak-masak juga di asrama. Jadi itu acara anak PMM sendiri ya kak, Iya. bukan? Terus selama di sini pernah itu nggak sih kak? Pernah merasa enakan di sini gitu, daripada di sana gitu? Kadang ada sih kak. Kadang merasa kayak lebih enak di sini untuk biaya hidup Iya. ya lebih enak di sini gitu. Tapi kalau untuk keluarga kan di Palu jadi ya Iya. kadang pengen pulang gitu. Kalau bisa dibawa ke sini keluarga ya udah di sini aja. Iya, tidak sini ya. Iya. Baik, terus ini kak, kan pasti ada yang suka sama kakak ya. Gak ada, ada pasti ya kak. Enggak, Ada nggak ada kak? Pasti ada. ada dong. Yang kayak mahasiswa UPIS kayak tanya-tanya IG kak, IG-nya apa gitu pasti ada dong. Enggak ada. Serius nggak ada? Enggak Kak? ada serius. Terus ini kak, pembelajaran di sini tuh lebih enak gak? Kayak lebih refreshing atau lebih enak di sana gitu? Lebih refreshingnya tuh kayak gini kak. Pembelajaran dosennya tuh santai gitu atau lebih berat di sini gitu? Kalau pembelajaran di UPIR sama di Untat itu 11-12 sama menurut saya. Tapi bedanya kalau di Untat mungkin kalau untuk tugas, kalau UTS itu kan kita langsung datang ke kampus.
Kalau di sini UTS-nya daring. Iya, Iya kan, teman-teman, jadi iya. kayak enak gitu ngerjain di rumah. Bisa ngerjain sama Iya, teman-teman gitu. bisa lihat Google. Terus kesehariannya di asrama itu apa? Ngapain aja? Kayak jalan-jalan atau cuma diem di asrama gitu? Kalau kegiatan di asrama, kadang kita kalau libur kita keluar jalan-jalan cari makan gitu. Terus ngampus. Terus kalau Sabtu Minggu biasanya ada modul Nusantara, kegiatan modul Nusantara. Itu modulnya dari PMM sendiri atau diadain di UBRIS-nya, Kak? Iya, dari PMM itu. Terus kalau untuk kegiatannya itu UPGRIS yang tentukan mau kemana, mau apa. Kalau boleh tahu ya, Kak, waktu di sana sama di sini kayak beli makanannya tuh uangnya itu lebih banyak di sini atau di Palunya, Kak? Kalau biaya hidup udah tentu lebih murah di sini ya Kak. Iya. Contohnya kalau di sini itu beli lauk bisa 3.000, 2.000 gitu kan. Bisa. Kalau di Palu itu 5.000 paling minimal. Terus ayamnya itu sepotong kadang 13.000 harganya. Iya. Ayam geprek 15.000 belum tentu dapat ST. Kalau di sini 10.000 udah dapat ST, Iya. dapat nasi kan. Enak di sini ya, Kak ya. Betul banget. Terus gini, Kak, kan itu waktu jalan-jalannya itu waktu jalan-jalan di PMM-nya itu disediain apa sih, transportasinya dari UBRIS sendiri atau dari diri sendiri, maksudnya bareng-bareng sama teman gitu jalan-jalan atau emang dari UBRIS-nya memberi fasilitas itu, Kak? Oh, kalau untuk modul Nusantara Iya. itu dari UPGRIS. Iya. Tapi kalau kita mau jalan-jalan di luar kegiatan modul Nusantara, contohnya kita mau ke mall kayak gitu kan, nyari makan gitu kan, itu sendiri kan. Kadang kita naik feeder BRT. Jadi Semarang. kemana-mana pun itu pakainya BRT atau uang sendiri berarti ya, Kak? Iya, uang sendiri. Keinginan. Baik, Kak. Terus tanya lagi, gimana sih Kakak kalau waktu kuliah gitu, pernah nggak rasa kayak nggak ada temen gitu, kayak kan pertama kali di sini kan pasti ya kayak tadi kakaknya ngomong nggak ada temen gitu. Waktu pembelajaran kuliahnya apakah kakak ngerasa nggak punya temen atau teman-temannya itu lebih kaget gitu, Kak? Kalau untuk teman, orang-orang di sini ramah-ramah ya menurut saya. Karena kan ada beberapa kelas itu saya masuk kan, mereka itu kayak nanya kayak, Mbak udah belum ininya, Mbak ini ada tugas tadi dari dosen, kayak diingetin gitu loh. Kalau kita kan kayak pendatang gitu, jadi mereka menurut saya untuk mahasiswa di sini tuh ramah-ramah gitu. Ramah-ramah guys. Terus, terus gini, Kak, punya nggak sih Kak sahabat pertama kali dari PMM kan ke sini, pertama kali waktu di asrama ada nggak sih Kak punya sahabat gitu? Ada. Tapi sesama teman PMM gitu Kak ya? Iya. Iya ada. Tentunya teman-teman kamar. Tapi kalau di UBRIS sendiri belum ada ya, Kak? Kalau di UBGRIS belum ada, tapi kalau untuk teman-teman biasa ngobrol, nanyain tugas, kerjaan tugas itu kerja sama tugas ada. Oh berarti udah saling punya WA Iya. ya, Kak ya? Baik, terus gini deh Kak, nyaman nggak sih Kak waktu di asrama, waktu tidurnya apa pertama kalinya gitu, nyaman nggak, maksudnya nyaman di diri kita kayak pengen balik atau enggak gitu? Biasanya kan kalau pertama kali datang di perantauan pasti kan rasanya pengen balik, kayak homesick gitu lah kayak, betul itu pernah ngerasain nggak sih Kak? Kayaknya waktu bulan pertama itu kayak hampir tiap hari homesick, kayak pengen pulang. Apalagi waktu itu kan hari raya Nyepi, waktu sampai saya di sini, kemudian 2 minggu kemudian tuh Nyepi. Itu kan hari rayanya kita, itu kan kayak homesick, bener-bener homesick. Tapi teman-teman kayak ya udah jangan, nggak usah ada kita kayak gitu. Untunglah ada teman-teman kamar yang baik-baik. Jadi Kak, waktu di asrama juga ya, kayak waktu kan aku setiap hari kadang ke asrama, tapi jemput teman ya Kak ya ke asrama. Nah itu kan mesti ada kegiatan nih tiap hari hampir ya kayak masakan atau apa, itu kakaknya ikut atau lebih berdiam diri di kamar Kak? Kalau aku orangnya introvert kayak bisa dibilang, jadi aku kadang kayak jarang ikut kumpul-kumpul gitu Kak. Berarti itu cuma orang tertentu aja gitu ya Kak? Tapi kalau kadang ada kegiatan yang mengharuskan semuanya harus ikut, semua harus kumpul, jadi kita kadang keluar. Baik. Lanjut nih Kak, kita kan kemarin buat pertanyaan di Instagram nih Kak, kita tanyain aja langsung ya Kak ya. Terus tip and tricksnya lolos PMM itu apa sih Kak? Tips dan trik ya Kak. Kalau dari saya sih ikuti lini masa programnya gitu Kak. Misalnya kan kayak tanggal ini dibuka pendaftarannya, itu kayak kita harus cepet-cepetan gitu loh, cepet daftar
buat akun itu cepet, masukin berkas itu yang tepat dan cepat gitu. Terus triknya banyak berdoa pastinya. Terus yang paling penting itu izin sama orang tua. Iya, Iya. penting banget. Kalau orang tua nggak ngizinin, kita doa orang tua itu kan manjur gitu kan ya. Iya, betul. Kalau Nah, itu aja ya, Kak. Iya, Kak. Terus yang kedua, pengalaman apa yang paling berkesan yang didapatkan selama PMM ini? kalau sejauh ini saya kan sudah 2 bulan di sini. Pengalamannya itu ya waktu modul Nusantara itu, Pak. Itu kan banyak kayak kita mengenal budaya-budaya Semarang, budaya-budaya Jawa Tengah gitu kayak apalagi waktu tari Deno itu. Itu kan saya berkesan sekali waktu oh iya kita juga pernah nonton wayang. Wayang orang. Iya. Iya, wayang wong. Itu juga menurut saya saya masih menanti lagi kejutan-kejutan modul Nusantara berikutnya. Iya sih. Baik. Terus lanjut ya, Kak. Apa ada kesulitan tertentu yang dialami selama mengikuti program pertukaran mahasiswa? Kalau kesulitannya itu kendaraan menurut saya, Kak ya. Karena kita kan kesini nggak bawa motor. Terus dari asrama ke kampus 1 itu kami naik feeder, naik kendaraan umum. Jadi kalau mau cari haltenya itu kan harus jalan dulu. Apalagi kalau ada MK jam 1 itu panas. Iya, menghadapi panasnya Semarang itu sih. Lanjut sesi tanya jawab cepat. Disertai alasan ya, Kak ya. Baik. PMM atau kuliah biasa? PMM. Terus alasannya apa, Kak? Karena bisa mengeksplor wilayah lain. Terus makanan khasnya kaledo atau lumpia? Kaledo. Kenapa, Kak? Karena rasanya lebih autentik. Terus yang terakhir gini, Kak. Di Semarang atau di Palu? Semarang. Kenapa, Kak? Karena biaya hidup murah, orangnya ramah-ramah, check out Shopee murah ongkir. Terus motivasi lanjut ya, Kak ya. Motivasinya apa sih, Kak? Untuk anak-anak UPIS terutama. Motivasi untuk Ya, PMM selanjutnya juga sama anak-anak UPIS, Kak. Menurut motivasi saya, kalau kalian mau ikut PMM itu jangan takut di sana akan menghadapi culture shock atau apapun itu karena semua itu akan ada hikmahnya, akan ada pengalaman luar biasa yang akan kita dapat setelah kita bersusah-susah ini. Terus ada lagi, Kak, satu kata yang khusus buat UPIS itu apa, Kak? Ramah. Ramai. Ini ada lagi, Kak. Aku ngomong hima manajemen, kakaknya ngomong tetap berbahaya. Tangannya ngepel ya, Kak ya. Oke, siap, Kak? Siap. Hima manajemen tetap berbahaya. Oke, sekian video M-Talk atau podcast kali ini. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.